Ihdinas siratal mustaqim. Pembatal-pembatal puasa termasuk yang fuqaha sebutkan adalah istimna, yaitu usaha untuk keluarnya mani dengan cara apapun. Artinya dengan ini jika orang inzal keluar maninya berarti rusak puasanya, batal. Pendalilan tentang ini beberapa fuqaha menyebutkan antara lain hadis di Bukhari Muslim yang Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Allah berkata tentang puasa, orang yang puasa itu meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya demi aku atau karena aku. Sementara ini mereka sebutkan keluarnya mani bentuk dari syahwat, maka bertentangan dengan tujuan puasa itu yang semestinya dia meninggalkan syahwatnya. Yang kedua, mereka kiaskan kepada muntah dan juga hijamah, berbekam, di mana kesengajaan memuntahkan seperti kemarin membatalkan wudu. Begitu pula berbekam mengeluarkan darah dengan sengaja membatalkan wudu. Maka demikian pula ini dengan kesengajaan mengeluarkan mani. Hal ini mereka sebutkan juga karena keduanya muntah, memuntahkan dan berbekam, efeknya membuat orang lemah, loyo. Orang habis muntah capek. Begitu pula setelah berbekam ada efeknya. Begitu pula ini, setelah orang keluar maninya pasti akan lemah jasadnya. Oleh sebab itu diperintah untuk mandi agar lebih semangat atau lebih giat, bergas untuk kembali jika mau berhubungan lagi dengan istrinya dalam perurusan jima. Al-muhim, ini pendapat satu madhab dari ulama atau banyak fuqaha, bahkan banyak fuqaha berpendapat demikian. Namun di sana ada pendapat lain dari beberapa ulama salaf yang mengatakan bahwa itu tidak membatalkan puasa. Syahwat, keluarnya mani dengan syahwat tidak membatalkan puasa. Tentunya ini juga berdasarkan dalil nusus, antara lain di riwayat Ibnu Khuzaimah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ummul Mukminin, kana sallallahu alaihi wasallam yubashir wa huwa shaim. Rasulullah SAW biasa beliau itu bercumbu dengan istrinya dalam keadaan beliau puasa. Tsumma yaj'alu bainahu wa bainaha thauban, yakni al-farj. Kemudian Aisyah katakan beliau jadikan kain antara beliau dengannya, yaitu yang dimaksud penutup farjinya. Artinya betul-betul bercumbu layaknya suami istri, dan itu dilakukan Rasulullah SAW saat beliau berpuasa. Hadis disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihah. Makanya Masruq, Imam Tabi'in, bertanya kepada Aisyah, ma yahillu lirrajul min imratihi shaiman. Apa sih yang halal, boleh bagi seorang suami terhadap istrinya dalam keadaan dia puasa? Apa yang boleh dia lakukan? Syahwat dia terhadap istrinya. Qalat, jawab Aisyah, kullu syai'in illal jima'. Semuanya boleh. Mau dia apakan terserah dia lakukan. Yang enggak boleh jima', ma'ruf hubungan, memasukkan timba ke dalam sumur. Selain itu boleh. Dia mau berjumbu seperti apa dengan istrinya. Ini faqihah, Ummul Mukminin, wanita yang faqihah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah SAW. Dan beliau jawab ini karena beliau tahu bagaimana Rasulullah SAW, seperti beliau riwayatkan, yubashir, berjumbu Rasul dengan istrinya dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Riwayat Masruq disebutkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya dengan sanad yang sahih. Ibnu Hazm juga Ibn Abi Syaibah meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, Imam Tabi'in. Sa'id meriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, dan perhatikan konteks pertanyaannya. Orang tanya kepada Abdullah bin Abbas, inni tazawwajtu ibnata ammin li jamilah. Aku menikahi sepupuku, misanku sendiri, anak pamanku, dan dia sangat cantik. Fabuniya bi fi Ramadan, dan kami mulai berumah tangga di bulan Ramadan. Fahalli bi abi anta wa ummi ila qiblatiha min sabil. Tanya orang ini kepada Ibnu Abbas, ayahku dan ibuku sebagai tebusan untukmu. Ini menunjukkan keagungan Ibnu Abbas dan kemuliaannya. Seandainya beliau ditawan dan tebusannya adalah ayah dan ibuku, akan aku tebuskan demi kebebasanmu. Ungkapan biasa diungkapkan oleh orang Arab yang maknanya kemuliaan orang yang diajak bicara. Bi abi anta wa ummi halli ila qiblatiha min sabil. Boleh enggak aku mencium dia? Diingat selalu konteksnya dari awal. Ini baru nikah. Plus
istrinya sangat cantik. Qala Ibnu Abbas jawab kepada dia, hal tamliku nafsak, kamu bisa menahan dirimu? Yakni yang dimaksud Ibnu Abbas, kamu bisa menahan syahwatmu agar tidak sampai jima. Ya sebatas ciuman begini, bercumbu. Qala na'am, dia jawab, bisa, aku mampu menahan diri. Qala qabil, kata Ibnu Abbas, kalau begitu ciumlah istrimu. Qala, tanya lagi dia, bi abi anta wa ummi hal ila mubasharatiha min sabil, ayah dan ibuku kembali menjadi tebusan untukmu, boleh enggak aku bercumbu dengannya? Ini baru nikah ini, istrinya cantik, bercumbu lah, ya suami istri ma'ruf bagaimana. Ibnu Abbas tanya dia, hal tamliku nafsa, kamu bisa menguasai dirimu agar tidak sampai terjadi jima, karena itu yang haram. Qala na'am, dia bilang, aku mampu, bisa menahan. Terus kita bercumbu begini-begitu. Qala fabashirha, kata Ibnu Abbas, kalau begitu cumbui dia. Qala, kembali dia tanya kepada Ibnu Abbas, halli an adriba biyadi ala farjiha min sabil, boleh enggak aku memegang kemaluannya, istrinya, memegang farjinya istrinya. Qala, ditanya lagi oleh Ibnu Abbas, hal tamliku nafsa, kamu bisa menguasai dirimu, bisa kamu kendalikan? Qala na'am, kata dia, bisa. Qala idrib, Ibnu Abbas jawab, kalau gitu peganglah. Kata Ibnu Hazm, athar riwayat ini dari Ibnu Abbas, athar yang paling sahih sanadnya kepada Ibnu Abbas. Begitu pula dari Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari athar Sa'ad ibn Abi Waqqas, sahabat radhiyallahu anhu. Su'ila atuqabbil wa anta sha'im? Sa'ad, kamu kan sahabat Nabi, apa kamu menciumi istrimu dalam keadaan kamu sedang puasa? Qala na'am wa aqbid ala mata'iha. Iya, aku cium, kata Sa'ad. Bahkan ditambah oleh Sa'ad bin Waqqas, aku pegang alat vitalnya, kemaluannya. Tentunya yang demikian perlu mereka sebutkan untuk menjelaskan hukum, bukan dalam rangka menyebar aib atau rahasia rumah tangga, tetapi tujuannya penting. Orang mungkin membutuhkan seorang muslim, seorang suami atau seorang istri, dan dia harus tahu hukumnya bagaimana, boleh tidak. Makanya kata Sa'ad, aku mencium, bahkan aku pegang alat dia, istrinya. Juga diriwayatkan dari Amr ibn Syarahbil bahwa Abdullah bin Mas'ud, sahabat, kana yubashir imra'atahu nisfan nahar wa huwa sha'im, bahwa Ibnu Mas'ud pun biasa bercumbu dengan istrinya di siang hari dalam keadaan beliau sedang puasa. Nah, kata Ibnu Hazm, riwayat ini dari Ibnu Mas'ud termasuk sanad yang tersahih sampai kepada Ibnu Mas'ud. Demikian pula Amr ibnu Harim meriwayatkan bahwa Jabir ibnu Zaid, Imam Jabir ibnu Zaid ditanya, an rajulin nadhara ila imra'atihi fi Ramadan fa'amna min syahwatiha, hal yuftir? Apa hukumnya seorang suami memandangi istrinya dengan syahwat? Dia ingat hubungan, ingat jima, ini itu, sampai akhirnya keluar maninya karena itu. Apakah batal puasanya? Kata Imam Jabir bin Zaid, qala la wa yutimmu shauma. Enggak, puasanya enggak batal dan teruslah dia sempurnakan puasanya sampai maghrib. Dari athar-athar ini semua, Ibnu Khuzaimah yang dijuluki Imamul A'immah, imamnya para imam, memberi judul bab dalam sahih beliau, rukhsah, babur rukhsah fil mubasyarah allati hiya dunal jima' lis-shaim. Rukhsah, bolehnya seorang yang puasa itu bercumbu rayu dengan istrinya selama itu bukan jima. Seperti Aisyah katakan tadi, yang penting bukan jima. Selain itu kamu lakukan apa sudah. Sampai tadi Ibnu Abbas ditanya memegang alat istrinya, begitu pula Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasul. Demikian Ibnu Khuzaimah sebutkan, dan seperti telah lalu, bab-bab, judul bab dalam kitab-kitab hadis para ulama itu penting menunjukkan fikih mereka, apa yang mereka fahami, makna hukum dari riwayat-riwayat yang mereka bawakan. Dan itu kesimpulan Ibnu Hazm, bolehnya, bukan Ibnu Hazm, Ibnu Khuzaimah, bolehnya orang yang berpuasa bercumbu dengan istrinya selain urusan jima. Dari sini tampak bahwa tidak benar penukilan sebagian fuqaha yang menyebutkan adanya ijma', adanya kesepakatan bahwa keluarnya mani itu membatalkan puasa, apalagi dengan disertai syahwat. Disertai syahwat itu membatalkan puasa, dan disebutkan ini kesepakatan. Nggak benar
benar disebut kesepakatan. Karena banyak ternyata ulama yang justru membolehkan. Bahkan di situ ada Ummul Mukminin Aisyah, ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Jabir bin Zaid, dan beberapa ulama salaf yang lain. Mereka yang mengatakan itu membatalkan puasa, tidak ada dalil sahih, sharih yang jelas yang mengatakan itu pembatal puasa, nggak ada. Allahumma yang mereka pegami umumat, lafaz-lafaz umum saja. Ya seperti tadi, hadits qudsi, yada'u syahwatahu min ajli. Orang yang puasa itu meninggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah. Dan ini syahwat secara umum, maka dari situ difahami oleh mereka termasuk pembatal puasa. Dan tidak tepat, kurang tepat kalau pendalilan semacam itu. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang merupakan salah satu dari apa Sa'ad bin Abi Waqqas? Mubasysyirin bil jannah, termasuk 10 sahabat yang Rasul kabarkan surga bagi mereka selama dalam keadaan mereka masih hidup. Salah satu 10 itu ini Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan boleh, bahkan tadi megang kemaluan istrinya. Dan jelinya para ulama salaf dalam hal ini, kenapa Sa'ad juga Ibnu Abbas dalam pertanyaan orang tadi, fatwa yang dimintakan dari beliau, kenapa beliau sebutkan ini boleh dan bahkan memegang kemaluan istrinya? Karena secara adat, kebiasaan yang ma'ruf dari yang namanya manusia, bahwa si wanita pun, si istri pun ya akan keluar, akan inzal, akan mengalami kenikmatan, klimaks, dan keluar maninya, perempuannya, istrinya. Makanya disebutkan pegang tangannya, pegang farjinya, kemaluannya, menunjukkan bahwa dia pun tidak batal puasanya. Makanya asar tadi ketika orang tanya kepada Ibnu Abbas, kalau diamati dia baru menikah, istrinya dalam keadaan cantik di bulan Ramadan, tentunya dia tanya perkara-perkara bercumbu dengan istrinya yang kedua-duanya baru nikah. Sebagaimana lelaki pengantin baru menggebu-gebu syahwatnya, sama si perempuan pun demikian, dia manusia juga. Makanya tidak diketahui kalau itu termasuk tabiat manusia, tidak dikenali itu sebagai sifat manusiawi, kalau kemudian dia dingin dan tidak terpancing syahwatnya sehingga tidak keluar maninya. Nggak masuk akal. Artinya wajar dan logis kalau kemudian dari percumbuan semacam itu keluarlah maninya, manusiawi. Dan itu tentunya diketahui oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga paham, ini anak muda, baru nikah, istrinya cantik, urusan keluar maninya itu kemungkinan besar. Dan Ibnu Abbas pun paham, bukan nggak paham. Bagaimana tidak beliau didoakan Rasul SAW, Allahumma faqihu fiddin, wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia fiqh, jadikan faqih dia dalam agama, dan ajarkan ta'wil, tafsir padanya. Maka kembali bahwa yang mengatakan itu pembatal puasa, dalilnya hanya keumuman-keumuman belaka. Meninggalkan syahwatnya, meninggalkan istrinya, dan meninggalkan tidak harus berarti nggak boleh bercumbu sama sekali dengan istrinya. Bagaimana asar-asar telah menyebutkan. Karena kalau dipegangi keumuman lafaz-lafaz itu, meninggalkan syahwatnya demi aku, kata Allah. Kalau mereka konsekuen, secara umum lafaznya mengatakan meninggalkan syahwatnya, berarti semestinya akan dikatakan tidak boleh menikmati istrinya dengan pandangan atau dipegang atau apa, walaupun tidak keluar maninya. Karena itu juga syahwat yang semestinya dia tinggalkan karena Allah selama puasa. Walaupun dia nggak keluar mani, nggak keluar ini, nggak boleh dia menikmati istrinya selama puasa. Menikmati, dia pandang, dia pegang atau dia apakan, nggak boleh sama sekali. Padahal mereka yang mengatakan tidak, di kalangan fuqaha yang mengatakan keluarnya mani itu membatalkan puasa, mereka katakan menikmati istri dipandang atau ini, selama tidak keluar maninya boleh. Lah apa bedanya? Kedua-duanya syahwat. Cuman ini syahwat sampai keluar maninya, ini syahwat tidak sampai keluar maninya. Kedua-duanya syahwat. Kalau seandainya dipegangi keumuman hadis dia tinggalkan syahwatnya karena Allah, semestinya ini pun harus ditinggalkan walaupun tidak keluar maninya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang mengatakan, para fuqaha rahimahumullah, yang mengatakan keluarnya mani membatalkan puasa, mereka bedakan dengan jima. Ini orang bercumbu dengan istrinya sampai keluar mani, dengan bercumbu yang nggak sampai jima. Dengan orang yang jima sampai hubungan, memasukkan timba ke dalam sumur. Apa yang mereka bedakan? Hukumannya. Kalau itu jima, para fuqaha mewajibkan baginya qadha plus kafaroh, bayar qadha
puasanya batal hari itu dan dia harus qadha, plus dia bayar kafaroh sebagai hukuman bagi dia. Dan tentunya itu benar sesuai nas yang ada. Adapun kalau dia sebatas bercumbu sampai keluar mani, tidak sampai jima, maka mereka mewajibkan qadha saja, nggak ada kafarohnya. Nah, pembedaan ini juga aneh. Kenapa dibedakan? Dua-duanya juga syahwat. Ini syahwat sampai memasukkan ke dalam sumur, ini syahwat nggak sampai, cuma bercumbu, berciuman, berpegangan, ini itu. Maka dibedakan hukumannya juga tidak atau kurang tepat, menunjukkan perkaranya memang hukum asalnya seperti kaidah yang kita ketahui kemarin bahwa sesuatu itu tidak menjadi pembatal puasa sampai ada nas jelas yang menyebutkan bahwa itu pembatal puasa. Nah, hanya saja ada dua masalah yang para ulama sebutkan, termasuk mereka yang mengatakan keluarnya mani itu tidak membatalkan puasa, tetap menasihatkan ada dua perkara. Perkara pertama, kalau seseorang itu mengetahui dari dirinya sendiri dan masing-masing orang lebih paham dirinya, kalau dirinya itu besar syahwatnya, nggak kuatan, dan dikhawatirkan sangat kalau dibuka pintu itu dia akan kebablasan sehingga bisa sampai jima. Kalau itu yang dikhawatirkan, maka hendaklah dia tinggalkan bercumbu. Makanya Ibnu Abbas tadi tanya, kamu bisa mengendalikan diri, kamu kuat menahan dirimu, ini supaya tidak sampai jima. Walhasil kalau orang tahu pada dirinya nggak kuatan dan bisa kalap sampai kemudian terjadi memasukkan timba ke dalam sumur, maka ya dari awal jangan kamu lakukan. Nah, tapi kalau seperti Ibnu Abbas katakan, kamu tahu kapasitas dirimu, kamu bisa mampu menahan dirimu, maka perkaranya seperti yang Ibnu Abbas jawab. Perkara yang kedua, bahwasanya ini tidak menjadi dalih bolehnya istimna, bolehnya onani. Perkara itu haram mengeluarkan mani dengan tangannya atau dengan cara yang lain, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang mengumbar syahwatnya. Yang dikecualikan oleh Allah, illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Kecuali itu kalau pada istrinya, kalau itu pada budak-budaknya, maka mereka tidak tercela. Yang mencari jalan selain itu bukan pada istrinya, bukan pada budaknya, dia keluarkan syahwatnya, maninya, maka Allah katakan ulaika humul adun, mereka itu orang melampaui batas, orang yang zalim, maka itu haram. Adapun dia bercumbu dengan istrinya sampai keluar maninya, halal, Allah sebutkan, kecuali pada istrinya. Nah, al-muhim itu terkait keluarnya mani. Nah,